Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak semua, kita lanjut kuliah hari ini. Topik hari ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu terkait dengan riset pemasaran. Hari ini kita akan membahas ruang lingkup kegiatan riset pemasaran. Sebelum lanjut, seperti biasa, saya ingatkan Anda untuk presensi di OJW. Jadi seperti biasa, presensi sudah saya buka 30 menit sebelum perkuliahan dimulai. Dan nanti akan saya tutup 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi Mas Mbak semua, hari ini kita akan membahas lingkup kegiatan riset pemasaran. Jadi riset pemasaran itu ada di bidang apa saja? Ada 5 lingkup kegiatan riset pemasaran, yaitu riset periklanan, kemudian riset ekonomi bisnis dan perusahaan, riset tanggung jawab perusahaan, riset produk, dan riset penjualan dan pasar. Prosedur riset pemasaran, yang pertama adalah kita rumuskan sasaran proyek dulu. Ya. Jadi kita mengadakan riset pemasaran itu tujuannya untuk memecahkan masalah atau merumuskan masalah. Ya, karena dua hal ini sangat berbeda. Ya, jadi kalau memecahkan masalah berarti masalah itu sudah ada, sedangkan merumuskan masalah adalah kita sedang menggali ada masalah apa di dalam pemasaran perusahaan kita. Kemudian yang kedua, kita melakukan analisis situasi. Dalam analisis situasi ini, kita mencari informasi tentang perusahaan dan lingkungan bisnis. Ini bisa kita lakukan dengan riset perpustakaan, ya, dengan membuka pustaka. Bisa juga dengan melakukan wawancara dengan pejabat perusahaan. Ya, jadi analisis situasi bisa kita lakukan dengan riset perpustakaan ataupun wawancara dengan pejabat perusahaan. Kemudian setelah kita melakukan itu, kita melakukan penelitian informal. Penelitian informal itu seperti penelitian pendahuluan, seperti itu ya. Jadi kita berbicara dengan orang-orang di luar perusahaan, misalnya pialang, pesaing, biro iklan, dan pelanggan. Jadi kita melakukan diskusi secara non formal sebelum kita lakukan penelitian yang secara formal kita kemas dalam prosedur formal. Nah, tujuannya untuk apa? Oke, nanti kita diskusikan untuk apa. Kemudian kalau kita sudah melakukan penelitian informal, bisa kita lanjutkan dengan penelitian formal. Nah, kemudian setelah penelitian formal ini, kita mendapatkan data. Dari data tersebut, kita lakukan analisis dan yang kemudian kita membuat laporan secara tertulis. Dan yang terakhir adalah tahap lanjut. Tahap lanjut adalah apa yang harus kita lakukan berdasarkan analisis data dan laporan tersebut. Jadi kalau kita lihat secara bagan, bisa Anda lihat di sini. Jadi prosedur penelitian riset pemasaran, ya. Jadi di situ kita rumuskan dulu sasaran proyek untuk apa? Untuk memecahkan atau untuk merumuskan masalah. Kemudian kita lakukan analisis situasi, kemudian kita lakukan penelitian informal. Nah, dari penelitian informal itu kita bisa memutuskan apakah penelitian formal perlu dilakukan atau tidak. Ya, kalau ternyata berdasarkan penelitian informal tadi, setelah kita berbicara dengan beberapa pihak secara non formal, kita mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata itu tidak perlu dilaksanakan penelitian lanjutan atau tidak perlu ada penelitian formal. Maka kita berhenti sampai di sini. Ya, kalau tidak maka selesai. Ya. Sebaliknya, kalau ternyata berdasarkan penelitian informal itu ada hal-hal yang harus dijawab, ada hal yang harus diputuskan atau diketahui, maka kita lakukan penelitian lanjutan. Ya, jadi ya kita rencanakan dan kita lakukan penelitian formal. Nah, dalam penelitian formal ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu seleksi sumber informasi, kemudian seleksi metode pengumpulan datanya, kemudian persiapkan bentuk-bentuk pengumpulan datanya, kemudian kita lakukan pra-uji kuesioner atau bentuk lain, kita rencanakan berapa sampel dan siapa sampelnya, dan terakhir baru kita kumpulkan data.
Setelah data terkumpul, maka kita analisis dan interpretasi, dan kemudian kita siapkan laporan tertulisnya untuk manajemen, dan nanti manajemen akan menindaklanjuti hasil studi tersebut. Apakah yang harus dilakukan? Penelitian formal, ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus menyeleksi sumber-sumber informasi. Dari siapa data itu kita kumpulkan? Apakah data primer atau data sekunder atau keduanya? Nah, apa yang dimaksud dengan data primer, data sekunder, dan keduanya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian sumber data itu dari mana? Ya, kalau misalnya itu data primer, kepada siapa kita minta data? Ya, bisa kita minta data dari pialang, bisa kita minta data dari pelanggan, atau bisa juga kita minta data dari orang-orang penjualan. Mereka ini adalah sumber data primer. Sedangkan data sekunder bisa kita peroleh dari perpustakaan, dari pemerintah, dari asosiasi bisnis, dari perdagangan dan profesi, dari media iklan, dari organisasi riset perguruan tinggi, dari yayasan, ataupun dari sumber-sumber data lain yang akurat dan relevan untuk relevan sebagai dasar untuk melakukan suatu kajian. Kemudian metodenya bagaimana? Nah, kita akan mengumpulkan data. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Bisa dengan survei, ya. Jadi kita menurunkan banyak orang ke lapang, ya. Kemudian bisa juga dengan wawancara langsung perorangan, ya. Ini berkaitan dengan survei tadi. Jadi kita langsung perorangan. Bisa juga melalui surat, bisa juga melalui telepon, ya. Jadi kalau melalui surat itu kalau zaman dulu sering, ya, kita tiba-tiba ada surat datang ke rumah yang nanti kita kembalikan tanpa memberikan perangko misalnya, yang isinya itu adalah survei. Jadi mungkin Anda ditanya, kalau misalnya suatu produk pertanian, sarden misalnya, mungkin akan ditanya seberapa pendapatan Anda, berapa kali Anda mengkonsumsi sarden seperti apa yang Anda mau, dan sebagainya. Ada wawancara melalui surat, jadi kita mendapatkan surat. Ini ada plus minusnya, ya. Oke, nanti kita diskusikan apa plus minus dari wawancara melalui surat. Kemudian bisa juga melalui telepon, ya. Kita sering, ya, terutama kalau yang sampai sekarang sering melakukan telepon itu pihak asuransi, ya. Sering kita ditelepon dari pihak asuransi, kalau enggak investasi. Ini beberapa kali saya mendapatkan telepon yang dia menawarkan atau mensurvei tentang program-program asuransi ataupun investasi. Bisa juga dengan metode observasi, ya. Metode observasi seperti apa? Nanti kita bahas. Jadi observasi itu adalah kita mengumpulkan data dengan cara mengamati apa yang ada di lapang. Kemudian yang terakhir, data kita bisa lakukan dengan metode eksperimen, ya. Metode eksperimen untuk pemasaran seperti apa? Nanti kita bahas. Kalau yang terbaru, metode terbaru yang sekarang banyak digunakan dan ini aplikatif untuk masa kini adalah Google Form, ya. Jadi kita mengumpulkan data dengan Google Form. Plus minus Google Form seperti apa? Nanti kita diskusikan. Nah, sekarang siapa yang melakukan riset pemasaran? Ya, riset pemasaran itu bisa dilakukan oleh staf perusahaan atau kita pasrahkan kepada biro konsultan. Ya. Keduanya ada positif dan ada negatifnya. Ya. Kemudian apa positif dan apa negatifnya? Dan kemudian dari positif dan negatif itu kecenderungannya kita lebih menggunakan yang mana? Staf perusahaan, ya, jadi dari dalam sendiri, atau kita hire biro konsultasi. Jadi biar biro konsultasi yang melakukan survei, ya. Jadi dia benar-benar di luar kita, dia bukan bagian dari perusahaan kita, yang nanti kita membayar sejumlah biaya kepada mereka untuk melakukan survei terkait sesuatu yang sedang menjadi masalah di perusahaan kita, ya. Jadi staf perusahaan
yang melakukan riset pemasaran bisa staf perusahaan, bisa juga biro konsultan, yang kedua-duanya ada plus dan minus, ya. Kemudian dari plus dan minus itu bisa kita simpulkan apa itu namanya? Kita cenderung menggunakan yang mana? Menggunakan staf perusahaan atau biro konsultan. Oke? Slide yang terakhir ini dan penjelasan saya ataupun lemparan pertanyaan yang saya berikan kita gunakan sebagai kuis kita pagi hari ini, ya. Jadi setelah Anda mendengarkan ini semua, silahkan kerjakan ya 10 menit setelah Anda saya beri waktu 10 menit setelah Anda menyelesaikan mendengarkan atau memahami apa yang saya sampaikan. Oke, selamat mengerjakan. Kita tunggu 10 menit dari sekarang.